Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali, yaitu masih dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan yang pertama pada bab 2 ini kita akan membahas kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi bagian dari sub pembahasan perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan ini, kita akan bahas dulu kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Lah, indikator yang mesti kalian capai pada pelajaran kali ini yaitu pertama, kalian harus mampu menjelaskan kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, menjelaskan kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang ketiga, menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Dan yang keempat, menjelaskan kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Anak-anak, kota Madinah sebelum datangnya Islam bernama Yasrib. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, Yasrib berubah nama menjadi Madinah. Madinah dikenal dengan sebutan Madinatul Nabi, yang artinya kota Nabi, atau Al-Madinatul Munawwarah, atau yang berarti kota yang bercahaya. Keadaan kota ini terletak di lembah yang subur, yang berada pada jarak kurang lebih 300 km sebelah utara kota Mekah. Untuk mendalami tentang kondisi Madinah sebelum Islam, maka akan Bapak jelaskan tentang bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Madinah, bagaimana kondisi sosial masyarakat Madinah, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Madinah, dan juga bagaimana kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Penduduk kota Yasrib terdiri dari beberapa etnis atau suku, di mana penduduk kota Yasrib ini terdiri dari suku Arab, baik Arab Selatan maupun Arab Utara. Penduduknya telah memiliki kepercayaan dan agama. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani, dan pagan. Agama Yahudi masuk ke Yasrib berbarengan dengan kedatangan imigran dari wilayah utara, yaitu sekitar abad ke-1 dan ke-2. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku-suku, antara lain Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Gotafan, dan Bani Quraidah. Lah, selain Yahudi, penduduk Yasrib juga memeluk agama Nasrani, kelompok minoritas yang berasal dari Bani Najran. Mereka memeluk agama Nasrani sejak tahun 343 Masehi, yaitu ketika Kaisar Romawi mengirim misionaris ke wilayah mereka untuk menyebarkan agama Nasrani. Nah, kelompok yang ketiga atau kepercayaan yang ketiga, yaitu sebagian kecil penduduk Yasrib ada yang tidak memeluk agama Yahudi maupun Nasrani. Mereka mengikuti keyakinan orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam beribadah. Agama mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda, kekuatan-kekuatan alam, seperti matahari, bintang-bintang, patung, dan sebagainya. Mereka menyembah kekuatan-kekuatan alam. Mereka
hidup sesuai dengan tradisi warisan nenek moyang mereka. Praktek peribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi, Nasrani. Karena itu sering terjadi perselisihan dan keributan antara mereka dengan pemeluk agama Yahudi. Kemudian kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya, jadi kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yatsrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Pada awalnya, kedua bangsa tersebut berasal dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit, ras atau bangsa Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui dua putranya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab merupakan bangsa pendatang di Yatsrib. Bangsa Yahudi datang ke Yatsrib karena situasi politik akibat penjajahan Romawi. Mereka menghindari bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan mereka, karena bangsa Yahudi dianggap sebagai pemberontak. Mereka kebanyakan berasal dari wilayah utara, datang ke Yatsrib diperkirakan pada abad ke-1 dan ke-2. Sedangkan bangsa Arab datang ke Madinah itu karena bencana alam akibat hancurnya bendungan Ma'rib atau Mihrab yang dibangun pada masa kerajaan Sabak. Mereka datang ke Madinah diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi. Kedua bangsa tersebut berkembang menjadi beberapa suku dan kabilah. Di antara kabilah-kabilah itu antara lain yang pertama yang berasal dari bangsa Arab, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Nama Aus dan Khazraj ini berasal dari nama dua orang laki-laki kakak beradik. Mereka berasal dari salah satu kabilah di Arab Selatan. Suku Aus dan Khazraj ini berasal dari satu suku besar di Yaman, yaitu suku Azd. Keturunannya terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur, di mana wilayahnya kurang subur, sementara kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian dan yang kaya di Madinah. Jadi antara suku Aus dan Khazraj ini sebenarnya merupakan saudara, yaitu dari dua kakak beradik. Namun pada perkembangannya kedua suku ini saling bertikai, saling berselisih, saling berperang. Yang kedua, kabilah Yahudi. Di Madinah, bangsa Yahudi terdiri dari tiga kabilah besar, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Bani Nadir menetap di Aliyah, di lembah Batan sejauh 2 atau 3 mil dari Madinah. Daerah tersebut banyak pohon kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Bani Quraidah mendiami wilayah Masyhur yang terletak berada beberapa mil di selatan Madinah. Sedangkan Bani Qainuqa tinggal di dalam kota Madinah. Mereka pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraidah dari tempat mereka yang berada di luar Madinah. Lantas apa atau bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam? Yatsrib itu berbeda dengan kota Mekah dalam kondisi alam dan watak penduduknya. Yatsrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dikelilingi oleh gunung berbatu. Di tempat ini terdapat banyak lembah yang dikenal dengan nama Wadi sebagai pusat pertanian. Kota Yatsrib menjadi menarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yatsrib. Jadi kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam ini sebenarnya lebih cenderung pada pertanian karena mengingat tanahnya yang subur dan ketersediaan air yang mencukupi. Di samping memang ada sebagian kecil yang berdagang.
Nah, lantas bagaimana kondisi politik masyarakat Madinah? Yasrib tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu, bergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Perang antar suku dan kelompok sering terjadi. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan yang di Mekah antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab serta bangsa Nasrani saling bertikai, terutama antara suku Aus dan Khazraj dan Yahudi. Keadaan tersebut berlangsung sampai hijrahnya Nabi ke Madinah hingga akhirnya dapat disatukan dengan Islam. Sementara kaum Yahudi menyingkir dari Madinah karena sering berkhianat serta melawan sehingga akhirnya diusir dari Madinah. Demikian pelajaran kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Setelah kalian mengikuti pelajaran ini, Bapak berharap kalian telah mampu Bapak berharap kalian telah mampu memahami yang pertama, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Dan kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Adapun untuk tugas, sebagai pembuktian atas pemahaman kalian akan Bapak berikan pada ruang yang berbeda, baik melalui WA Group ataupun Google Classroom. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.